Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sinta Bella Syahan dengan NPM 2101010013. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tentang materi media pembelajaran IPS di kelas awal dengan dosen pengampu Bapak Rian Napitupulu, MPD. Saya dari kelompok 2 yang terdiri atas Sinta Bella Syahan, Lasta Joy Kristi Sinumpang, Eka Guru Napitupulu, dan Risma. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama itu pendahuluan. Nah, pendidikan merupakan sarana penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM dalam menjamin sebuah kemajuan suatu bangsa dan negara. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat direalisasikan dalam menghadapi persaingan global saat ini. Di dalam sekolah, kurikulum saat ini menghendaki keaktivitasan siswa dalam belajar, di mana guru tidak saja melakukan kegiatan mengajar, tetapi guru juga berpikir bagaimana proses transfer ilmu ini terjadi, yaitu bagaimana siswa dapat memahami sebuah bahan ajaran untuk menguasai materi pembelajaran. Proses belajar mengajar akan berjalan efektif dan efisien bila didukung dengan tersedianya media yang menunjang. Nah, penggunaan media dalam pembelajaran IPS dapat menarik minat siswa dalam belajar, memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik, dan mendorong siswa untuk lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran, sehingga diharapkan proses pembelajaran IPS lebih optimal. Dalam PPT ini akan membahas media pembelajaran IPS pada kelas awal di jenjang sekolah dasar. Penyediaan media serta metodologi pendidikan yang dinamis, kondusif, serta dialogus sangat diperlukan bagi pengembangan potensi peserta didik secara optimal. Hal ini dapat disebabkan yang mendukung ialah karena potensi peserta didik akan lebih terangsang bila dibantu dengan sejumlah media atau sarana dan prasarana yang mendukung potensi proses interaksi yang sedang dilaksanakan. Kemudian, pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses belajar mengajar, sehingga dapat merangsang perhatian dan minat siswa untuk belajar. Kata media ini atau media pembelajaran ini berasal dari bahasa Latin yang artinya medius, yaitu yang secara harfiah berarti tengah, perantaraan atau pengantar. Nah, di dalam bahasa Arab, media perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Hal ini dikarenakan potensi peserta didik akan lebih terangsang bila dibantu dengan sejumlah media atau sarana dan prasarana yang mendukung proses interaksi yang sedang dilaksanakan. Media dalam praktik pendidikan merupakan instrumen yang sangat strategis dalam ikut menentukan keberhasilan proses belajar mengajar. Sebab keberadaannya secara langsung dapat memberikan dinamika tersendiri terhadap peserta didik. Dengan adanya media pembelajaran akan menambah semangat dan pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan. Nah, kemudian setiap kegiatan pembelajaran harus dilakukan secara sistematik. Sistem pembelajaran IPS mengintegrasikan berbagai komponen pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan IPS ataupun pendidikan nasional pada umumnya dan tujuan pembelajaran IPS pada khususnya. Untuk dalam proses pembelajaran dengan menggunakan media lebih menekankan agar siswa dipandang sebagai subjek belajar. Hal ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaan pembelajaran bukan hanya guru sumber dalam belajar, tetapi baik buku, media, guru, dan siswa termasuk dalam sumber belajar, sehingga siswa dalam belajar menghasilkan pembelajaran yang lebih efektif. Selanjutnya, kriteria pemilihan dan penentuan media pembelajaran. Dalam pengajarannya, menjelaskan bahwa kriteria pemilihan media bersumber dari konsep bahwa media pembelajaran merupakan bagian dari sistem instruksional secara keseluruhan. Maka,
ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan dalam pemilihan media pembelajaran yang baik ialah sebagai berikut. Yang pertama itu sesuai dengan tujuan. Nah, yang dimaksud dengan sesuai dengan tujuan ini adalah media pembelajaran harus dipilih berdasarkan tujuan instruksional, di mana akan lebih baik jika mengacu setidaknya 2 dari 3 ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Hal ini bertujuan agar media pembelajaran sesuai dengan arahan dan tidak melenceng dari tujuan. Kemudian, untuk mendukung materi yang bersifat fakta, konsep, prinsip, dan generalisasi, tidak semua materi dapat disajikan secara gamblang melalui media pembelajaran. Terkadang juga kita harus disajikan dalam konsep atau simbol atau sesuatu yang lebih umum, baru kemudian disertakan penjelasan. Hal ini juga memerlukan proses dan keterampilan khusus dari siswa untuk memahami hingga menganalisis materi yang disajikan. Secara umum itu, ada tujuan penggunaan media pembelajaran IPS, ialah membantu guru dalam menyampaikan pesan-pesan materi pembelajaran IPS kepada siswanya. Kemudian, agar pesan lebih mudah dimengerti, lebih menarik, dan menyenangkan bagi siswa. Dan kemudian secara khususnya juga media pembelajaran digunakan dengan tujuan yang pertama itu memberikan pengalaman belajar yang berbeda dan bervariasi sehingga merangsang minat siswa untuk belajar. Kemudian menumbuhkan sikap dan keterampilan tertentu dalam bidang teknologi. Ketiga itu menciptakan situasi belajar yang tidak mudah dilupakan oleh siswa. Keempat, untuk mewujudkan situasi belajar yang efektif. Yang kelima itu ialah untuk memberikan motivasi belajar kepada siswa. Nah, kemudian ada juga beberapa manfaat dari penggunaan media pembelajaran IPS di SD. Yang pertama, kita menjelaskan penyajian pesan agar tidak terlalu verbalistis atau dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan terbuka. Kemudian, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, daya, dan indera. Seperti yang pertama itu, objek yang terlalu besar bisa digantikan dengan realia, gambar, film, bingkai, film, ataupun model. Nah, kemudian itu mengatasi sikap pasif siswa. Yang keempat, dengan sifat yang unik pada setiap siswa, ditambah lagi dengan lingkungan dan pengalaman yang berbeda-beda, akan memberikan kesulitan bagi guru untuk menyamaratakan kemampuan siswa. Kemudian yang kelima ialah taraf berpikir siswa akan meningkat sesuai dengan tahap perkembangan kognitif yang dimulai dari berpikir konkret menuju ke abstrak. Dimulai dari taraf berpikir sederhana menuju berpikir kompleks. Nah, yang kedua itu pemilihan dalam media pembelajaran yang baik itu ialah praktis, lugas, dan bertahan. Yang artinya itu media pembelajaran yang dipilih tidak harus mahal dan selalu berbasis teknologi. Nah, pemanfaatan lingkungan dan sesuatu yang sederhana namun secara tepat digunakan akan lebih efektif dibandingkan media pembelajaran yang mahal dan rumit. Simpel dan mudah dalam penggunaan, harga terjangkau dan dapat bertahan lama, serta digunakan secara terus-menerus. Yang ketiga, mampu dan terampil menggunakan. Nah, yang artinya itu apapun media yang dipilih, guru harus mampu menggunakan media tersebut. Nilai dan manfaat media pembelajaran sangat ditentukan oleh bagaimana keterampilan guru untuk menggunakan media pembelajaran tersebut. Yang kelima, yang keempat, pengelompokan sasaran. Yang artinya ialah siswa terdiri dari banyaknya kelompok belajar yang heterogen. Antara kelompok satu dengan yang lain tidak akan sama. Untuk itu, pemilihan media pembelajaran tidak dapat disamaratakan. Memang untuk media pembelajaran ini tertentu yang bersifat universal masih dapat digunakan. Namun, untuk lebih khusus masing-masing
kelompok belajar harus dipertimbangkan pemilihan media pembelajaran untuk masing-masing kelompok. Nah, yang terakhir itu ialah mutu teknik. Mutu teknis ini pemilihan media yang akan digunakan harus memenuhi persyaratan teknis tertentu. Kemudian dalam hal ini juga media pembelajaran yang dipilih juga mampu dengan mudah membantu guru menyampaikan materi kepada siswa. Siswa juga dapat lebih mudah menerima dan memahami materi pembelajaran dengan bantuan media pembelajaran yang sudah dipilih berdasarkan kriteria di atas. Nah, maka dapat disimpulkan kriteria dalam pemilihan media IPS itu, yang pertama, media yang digunakan dalam pembelajaran IPS harus dapat mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Yang kedua, media yang digunakan dalam mendorong dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis bagi siswa. Yang ketiga, media yang digunakan dalam melayani kebutuhan dan kemampuan siswa yang berbeda-beda. Yang keempat itu, media yang digunakan tidak karena alat itu bisa atau canggih, melainkan kebermaknaan dalam proses pembelajaran. Nah, kelima itu media yang digunakan tidak benar-benar bisa dioperasikan oleh guru. Yang keenam itu media yang digunakan hendaklah mudah dan diperoleh dan murah harganya, setidaknya sesuai dengan kemampuan sekolah dan mengadakannya. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.